nyala baik sih. Iya, yang kedinginan. Nyala baik. Ya, mana nggak dimainin tuh nyala sendiri. Ya Allah. Itu kayaknya mantan terus. Kebanyakan wiridannya itu. Oh, wiridannya oke. Udah pandul. Olah, pandul. Udah ada. Oh ya udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim wa karim ala khairi khalqillahi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin ila yaumiddin, amma ba'da. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, sebangsa, setanah air, berkhusus segenap jamaah majelis ilmu, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh Musholla Nurul Hidayah RT 05 RW 07 Komplek TNI AD Dirtekan Cibarusah Asri, yang seluruhnya tanpa kecuali yang al-fakir hormati, yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang Maha Ghafur, yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat umur, nikmat sehat, juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tiada terhingga, terutama nikmat iman, Islam dan ihsan, juga nikmat ilmu yang bermanfaat, serta nikmat istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Sehingga alhamdulillah dengan pertolongan Allah dan dengan berbagai macam nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita, pada pagi hari ini setelah kita selesai melaksanakan kewajiban sholat subuh dengan berjamaah, kita duduk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu semata-mata niat menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, dengan maksud dan tujuan tidak lain tidak bukan adalah libetiqa imarabatillah, untuk mencari keridhaan Allah. Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari yang ke-9 di bulan Muharram tahun baru Islam 1447 Hijriah, bertepatan dengan hari yang kelima di bulan Juli tahun 2025. Jadi hari ini dinamakan Yaumut Tasu'ah, hari Tasu'ah, artinya hari yang ke-9 di bulan Muharram. Dan besok hari Ahad dinamakan adalah Yaum Asyura, hari Asyura, artinya hari yang ke-10 di bulan Muharram. Dan kita disunahkan minimal 2 hari, yaitu berpuasa di hari Tasu'ah tanggal 9 Muharram dan berpuasa di hari Asyura tanggal 10 Muharram. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di majelis ilmu yang mulia ini mendapatkan tambahan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang barokah, ilmu yang disertai hidayah, ilmu yang dapat mendorong diri kita untuk semakin bersemangat dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, juga
juga dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala urusan kita baik urusan yang bersifat duniawiyah terlebih-lebih urusan yang bersifat ukhrawiyah, semoga oleh Allah diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, dan selalu berada dalam pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Putra-putri kita, anak cucu kita, ponakan kita, semoga dijadikan orang-orang yang salih dan salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan iring salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita, paduka alam yang mulia baginda tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah secara kontinu menjalankan segala perintah beliau, juga menjauhi segala larangan beliau, menghidupkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau, serta melaksanakan wasiat-wasiat beliau, dan tetap istiqomah dalam mensiarkan ajaran Islam, dalam mempertahankan ajaran Islam sekaligus mengakulkannya. Mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita semuanya mendapatkan syafaat rahmat dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, dikumpulkan di bawah arasnya bersama rombongan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Taklim kita hari ini adalah taklim merupakan pertemuan yang ke-631. Baik, kita awali taklim kita pada pagi hari ini sebagaimana biasa, yaitu dengan pembacaan Ummul Quran, dengan pembacaan sholawat, dan dengan pembacaan zikir jalalah. Pembacaan Al-Fatihah selain sebagai pembukaan taklim kita, juga secara khusus kita hadiahkan pahalanya untuk almarhum Bapak Haji Abdullah bin Senat, adalah orang tua kandung dari Bapak Imron yang sekarang beliau posisinya masih di tanah di Mekah. Baik para jemaah, kita doakan semoga almarhum, khususnya almarhum Bapak Haji Abdullah bin Senat, umumnya ahli kubur keluarga kita semuanya, semoga di alam kuburnya selalu berada dalam rahmatnya Allah, berada dalam kasih sayang Allah, berada dalam ampunan Allah, berada dalam ridha Allah. Alam kuburnya oleh Allah diluaskan, dilapangkan, diterangkan, dijadikan taman dari taman-taman surga, mendapatkan nikmat kubur, diselamatkan oleh Allah dari azab kubur sampai datangnya hari kiamat. Diterima iman Islamnya, amal kebaikannya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Bitul ghaniyatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal
كيده نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير ما تعاد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله المرجو في كل زمان لا إله إلا الله المحمود في كل مكان لا إله إلا الله ولا يوم وفينا لا إله إلا الله من جمال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كأنك علينا بلسان لسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Langsung saja kita masuk ke materi taklim. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini materi taklim yang akan Al-Fakir sampaikan adalah mengenai fadilah atau keutamaan melaksanakan saum di bulan Muharram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari keterangan sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata beliau, afdhalus syiyam, puasa yang paling afdal, saum yang paling utama, yang paling istimewa, kata beliau, ba'da Ramadana, setelah puasa di bulan Ramadan, Syahrullahil Muharram, adalah berpuasa di bulan Muharram.
Jadi kata beliau, puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Cuma beda status hukum. Kalau puasa Ramadan status hukumnya wajib fardu ain ala kulli muslimin mukallafin, atas setiap orang Islam baik laki-laki perempuan yang sudah mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat dan mampu melaksanakan puasa, artinya sehat, maka wajib puasa Ramadan. Sementara status hukum puasa di bulan Muharram adalah sunnah. Namun walaupun sunnah, pahalanya sangat besar, fadilahnya, keutamaannya sangat agung. Kemudian wa afdhalus shalah, dan sholat yang paling afdol, sholat yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling disukai oleh Allah ba'dal faridoh, setelah sholat fardu 5 waktu, setelah sholat fardu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, termasuk di dalamnya adalah kewajiban sholat Jumat, adalah sholatul lail, melaksanakan sholat di malam hari. Maksudnya adalah sholat tahajud. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi setiap kita orang Islam dianjurkan, disunahkan, diperintahkan, bahkan dicontohkan oleh Rasulullah agar hendaknya kita berpuasa di bulan Muharram. Kalau mampu, puasanya dari tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Itu bagi yang mampu. Kalau belum mampu 10 hari, ya minimal berpuasalah 2 hari di bulan Muharram, yaitu pada hari Tasu'a dan pada hari Asyura. Kalau umpama 2 hari pun masih belum mampu oleh karena pekerjaan sehari-harinya berat, misalnya kuli, ngangkut batu kali gitu kan, kepanasan, kehausan, mungkin kalau kita mampu ya, karena kita nggak ada pekerjaan, tidur mulu pekerjaan. Tapi bagi mereka kayak yang tukang kuli batu kali, itu berat, kepanasan, kehausan, angkat batu. Nah kalau umpama belum mampu juga berpuasa 2 hari di bulan Muharram, usahakan minimal paling tidak sekurang-kurangnya berpuasalah 1 hari, yaitu di hari Asyura. Besok hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Karena fadilahnya, keutamaannya, pahalanya sangat besar. Walaupun kita berpuasa bukan karena pahala, dan nggak boleh kita berpuasa karena pahala. Ya kita berpuasa karena Allah yang memberikan pahala dari puasa yang kita lakukan. Jadi karena Allah, karena yang memberikan pahala dari puasa yang kita lakukan adalah Allah. Nah gitu. Pahala hanya jadikan motivasi saja, stimulus, rangsangan supaya kita bersemangat gitu, beribadah kepada Allah, tapi jangan dijadikan niat. Nah, berdasarkan keterangan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Hadis ini juga terdapat di dalam kitab Al-Mu'jamus Shaghir wa huwa hadisun gharib. Walaupun hadisnya hadis gharib itu sama dengan hadis ahad, artinya cuma perawinya cuma 1 orang gitu. Tapi isnaduhu la ba'sa bihi. Sanadnya hadis ini tidak bermasalah. Hadis ini dari Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yauman minal Muharram, barang siapa yang berpuasa 1 hari dari bulan Muharram. Sekarang bulan Muharram. Falahu bikulli yaumin salasuna yauman,
maka baginya akan mendapatkan pahala untuk setiap satu hari yang ia berpuasa di dalam bulan Muharram, itu pahalanya sama dengan pahala puasa 30 hari. Jadi kita puasanya cuma sehari, tapi oleh Allah dijanjikan diberi pahala puasa 30 hari. Ibarat orang kerjanya sehari tapi dikasih gajinya gaji sebulan. Kira-kira kalau urusan dunia seperti ini kita mau nggak? Mau banget. Kalau urusan akhirat mau nggak? Mau, insyaallah. Nggak tahu ya. Kadang-kadang mikir-mikir dulu urusan puasa mah. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah diberikan kekuatan dan kesehatan, kemampuan untuk berpuasa 2 hari di bulan Muharram, hari ini dan hari esok. Jadi bapak-bapak itu di depannya udah ada air tuh, ya. Kalau bapak-bapak mau puasa, airnya dibawa pulang aja, buat nanti buka di waktu maghrib. Itu sedekah dari Pak Haji Abdurrahman, ya. Jadi, kalau umpama enggak puasa ya nggak apa-apa diminum sekarang, nggak apa-apa. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Kemudian kita lihat keterangan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, masih dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ini hadis masih berkaitan dengan puasa Asyura dan Tasyrik. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau dalam hadis ini, sumu yauma Asyura. Itu ro'a itu mad wajib mutasil, karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Mad wajib mutasil bacanya boleh 3 macam. Ketika bacaan hadar boleh 1 alif 2 harakat. Takbir boleh 2 alif 4 harakat. Kalau tartil 3 alif 6 harakat. Jadi boleh hadar, boleh tanwir, boleh tartil. Itu menurut ilmu tajwid. Kata Rasulullah, sumu, berpuasalah kalian. Ini Rasulullah memerintahkan kepada seluruh umatnya, baik umatnya yang hidup di zaman beliau maupun umatnya yang hidup di akhir zaman. Seluruhnya yang merasa umat beliau perintahkan, sumu, berpuasalah kalian. Yauma Asyura, pada hari Asyura, pada tanggal 10 bulan Muharram. Nah, ini hadis yang memerintahkannya. Wa khaliful yahuda, dan bedakanlah dengan puasa orang Yahudi. Karena orang-orang Yahudi pun dulu orang Yahudi mereka juga berpuasa di hari Asyura. Berpuasa di hari Asyura. Nah, kita disuruh membedakan puasa kita di hari Asyura dengan puasa Asyura yang dulu dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Caranya gimana? Kata beliau, sumu yauman qablahu au yauman ba'dahu. Cara membedakannya, berpuasalah kamu 1 hari sebelumnya atau 1 hari sesudahnya. Kalau 1 hari sebelumnya berarti Tasyrik dan Asyura. Kalau 1 hari sesudahnya berarti Asyura dan tanggal 11. Intinya 2 hari puasanya. Ada temennya gitu. Untuk membedakan puasa Asyura yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad dengan puasa Asyura yang dilakukan oleh orang Yahudi dulu. Sebab orang Yahudi pun berpuasa di hari Asyura. Mana hadis yang menerangkan tentang bahwa orang Yahudi mereka berpuasa di hari Asyura? Yuk kita buka hadisnya. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor urut 241. Juga hadis sahih riwayat Imam Muslim nomor urut 359. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima Madinah fa wajada yahuda siyaman yaum Asyura.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia telah berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tiba masuk di kota Madinah, saat itu beliau mendapati orang Yahudi sedang berpuasa di hari Asyura. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lalu Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi. Kata Rasulullah, "Mahadzal yaumul lati tasumunahu?" Hari apakah yang kamu puasakan ini? Itu pertanyaan Rasulullah kepada orang Yahudi yang saat itu mereka sedang puasa di hari Asyura. Faqalu, maka orang-orang Yahudi menjawab, "Hadza yaumun 'adzim, anjallahu fi Musa wa qaumah wa baraka fir'auna wa qaumah, fasamahu Musa syukran panahnu nasumu." Nah, ini jawaban orang Yahudi atas pertanyaan Rasulullah. Artinya begini, kata orang Yahudi, hari ini adalah hari yang agung. Hari Asyura ini adalah hari yang agung, hari yang besar, hari besar kami. Karena di hari ini Nabi kami, Nabi Musa, oleh Allah diselamatkan ketika dikepung oleh Fir'aun dan bala tentaranya di Lautan Merah. Dan saat itu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaramkan, menenggelamkan Fir'aun dan bala tentara di Lautan Merah. Maka pada hari ini Nabi Musa berpuasa, maka kami pun umat Nabi Musa berpuasa. Nah itu, ini keterangan hadisnya. Jadi kita memang ibadah harus tahu dasar hukumnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasulullah bersabda, "Panahnu ahaqqu wa aula bi Musa minkum." Kata Rasulullah, maka kami lebih berhak, lebih layak. Kami adalah saudara Musa, lebih berhak, lebih layak untuk berpuasa di hari Asyura. Maka kami pun berpuasa. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berpuasa di hari Asyura. Wa amara bi sabihi, dan beliau perintahkan kepada seluruh umatnya agar hendaknya berpuasa di hari Asyura. Nah, kalau bisa, walaupun boleh, sebenarnya boleh sih puasa satu hari di hari Asyura aja. Tapi untuk membedakan dengan orang Yahudi, 2 hari lah puasanya. Karena orang Yahudi pun puasa 1 hari di hari Asyura. Nah, kalau kita 1 hari berarti sama dengan mereka. Sedangkan kita bukan mereka, mereka bukan kita. Yahudi kan sekarang jahat tuh, Israel Yahudi. Nah, jangan sampai kita nanti digolongkan dengan orang-orang Yahudi karena ibadahnya menyerupai mereka. Nah, supaya beda, kita 2 hari, Tasu'a dan Asyura. Kalau orang Yahudi 1 hari, hari Asyura. Para jamaah yang dimuliakan. Dan memang kebetulan hari ini hari Sabtu. Kan ada hadis. Hadis ya. Hadis Sahih Bukhari Muslim. Hadis ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, la yasummanna ahadukum yaumal jumu'ah illa ayyasumma yauman qablahu au yauman ba'dahu. Rasulullah melarang dengan keras. Kata beliau, janganlah sekali-kali salah seorang di antara kalian berpuasa sunnah di hari Jumat saja. Karena hari Jumat itu adalah hari rayanya umat Islam dalam tempo seminggu sekali. Demikian pula di hari Sabtu saja. Karena hari Sabtu itu adalah hari rayanya orang Yahudi. Demikian pula di hari Minggu saja. Karena hari Minggu adalah hari rayanya orang Nasrani. Nah, kita tidak boleh berpuasa di hari raya mereka. Jangankan berpuasa di hari raya mereka, yang notabene kita berpuasa sunnah di hari raya kita aja dilarang. Seperti puasa 1 Syawal, boleh enggak? Haram. Atau puasa tanggal 10 Dzulhijjah hari raya Adha, boleh enggak? Dan 3 hari sesudahnya hari Tasrik, enggak boleh. Itu yang notabene hari raya kita dilarang. Apalagi kita berpuasa di hari raya orang Yahudi, orang Nasrani, tentu lebih dilarang lagi. Nah, jadi puasanya jangan hari ini doang sama besok. Dia ada layarnya Sabtu, Ahad gitu. Atau kalau umpama hari ini enggak puasa, besok puasa. Nah, 2, Ahad dan Senin gitu. Kalau Ahad dan Senin enggak juga, mual meureun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Iya, ini puasa sunnah sih. Sunnah itu kan mayusabu ala fi'li wala yu'aqab wala tartihi. Perkara yang akan diberi pahala apabila dikerjakan, tidak disiksa apabila ditinggalkan. Betul. Seandainya kita nggak puasa nggak disiksa karena sunnah, tapi kita rugi, nggak dapat pahala, nggak dapat keuntungan. Jadi kalau bisa mah kata-katanya dirubah, jangan mungkin puasa sunnah ini nggak puasa juga nggak dosa. Nah kalau kata-kata seperti itu berarti seakan-akan mengandung indikasi meremehkan perkara sunnah. Kalau para wali, para nabi, para rasul, para aulia Allah, mereka perkara sunnah dianggap wajib, sehingga mereka nggak berani meninggalkan perkara sunnah, apalagi yang wajib. Makanya layak mereka menjadi kekasih Allah. Ya kita mau mengentengkan meremehkan perkara sunnah. Nah, jangan, jika kata-kata diganti. Iya, puasa sunnah, tapi kalau saya nggak puasa rugi, nggak dapat keuntungan gitu. Jadi dikerjakan, ya, walaupun ditinggalkan tidak berdosa, tidak disiksa, tapi rugi, tidak mendapatkan pahala besar yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk membedakan, ya kita puasa 2 hari, Tasu'a dan Asyura. Kalau orang Yahudi puasanya 1 hari, hari Asyura. Adapun yang menjadi dasar hukum tentang dibolehkannya dan disunahkannya berpuasa pada hari Tasu'a adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la imbaqaitu ila qabilin la asumanna tasi'ah. Kata beliau, seandainya tahun depan aku masih ada umur, masih hidup, la asumanna tasi'ah, maka niscaya aku akan berpuasa di hari Tasu'a. Adapun selain berpuasa 1 hari di bulan Muharram akan diberikan pahala puasa 30 hari, juga dengan berpuasa 1 hari di bulan Muharram di hari Asyura, itu dosa kita setahun yang lalu oleh Allah didelete, dihapus, diampuni. Kan alhamdulillah kita selama setahun terakhir lakukan dosa banyak, dihapus semua. Itu keuntungan buat kita dengan barokah kita berpuasa di hari Asyura. Sebagaimana diterangkan dalam sebuah hadis an Abi Qatadah radhiyallahu taala anhu, hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an syiyami yaumi Asyura. Rasulullah pernah ditanya tentang fadilah berpuasa di hari Asyura. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yukaffirus sanatal madiyata. Puasa Asyura itu dapat menghapus, dapat melebur dosa setahun yang lalu. Alhamdulillah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hari Asyura ada beberapa amalan yang seyogyanya kita lakukan. Yang pertama adalah menyantuni anak-anak yatim atau anak-anak piatu atau anak-anak yatim piatu. Kan ada yatim, ada piatu, ada yatim. Kalau yatim man lahu abun, yatim itu anak yang bapaknya meninggal. Kalau piatu man lahu umun, anak yang ibunya bapaknya masih ada. Kalau dua-duanya meninggal, bapaknya meninggal, ibunya meninggal, namanya yatim piatu. Nah, kita diperintahkan di tanggal 10 Muharram di hari Asyura, diperintahkan terutama bagi orang-orang yang kaya, para hartawan, para dermawan, para agnia, para konglomerat, para jutawan, para miliarder, para pengusaha besar, bahkan yang bukan pengusaha pun, agar hendaknya kita
bisa menyantuni anak yatim di hari Asyura. Kita jadikan hari Asyura Idul Yatama, hari raya anak yatim, supaya mereka bergembira. Nah, bagi yang mampu, undang anak yatim tuh sebanyak-banyaknya kalau mampu. Ya misal kita undang 100 orang, aduh nggak mampu 100 orang, ya setengahnya 50 orang. Masih nggak mampu, setengahnya lagi 25 orang. Masih nggak mampu juga 15 orang. Masih nggak mampu 10 orang, kita panggil anak yatim. Kita kasih makan di rumah kita. Jadi kita paginya masak untuk anak yatim, biar mereka prasmanan, biar senang hatinya. Seandainya kita yang anak yatim diperlakukan seperti itu, kira-kira kita senang nggak? Senanglah. Sama mereka pun akan senang seperti itu, diperlakukan oleh kita seperti itu. Kalau nggak mampu 10 orang, 5 orang dah. Masih nggak mampu 3 orang. Nggak mampu juga 2 orang. Nggak mampu juga 1 orang panggil anak yatim, suruh makan di rumah kita. Kemudian beres makan mau pulang, kasih bingkisan, kasih amplop isinya uang. Itu sesuai kemampuan kita masing-masing. Jangan sampai kita kehilangan fadilah menyantuni anak yatim di hari Asyura. Sudahlah kita tiap hari tidak bisa menyantuni mereka, ya ini masih setahun sekali atau masa setahun sekali juga masih nggak bisa. Kapan kita memperhatikan mereka? Padahal Allah telah menyindir kepada kita, ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fajalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, membohongkan agama, beragama tapi berdusta, bohong, pura-pura? Fajalikal ladzi yad'ul yatim adalah mereka yang suka menghardik anak yatim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu, ia berkata bahwa Rasulullah bersabda, "Atuhibbu ayyalina qalbuka?" Apakah kamu suka bila hatimu lunak? Tentu setiap kita punya hati, ingin hati yang lunak, enggak mau hati yang keras. Karena hati keras itu berbahaya. Kata Nabi, "Inna ab'adan nas min Allah al-qalbul qasi." Manusia paling jauh dari rahmat Allah, jauh dari kasih sayang Allah, jauh dari ampunan Allah, dekat dengan azabnya Allah, dekat dengan laknat Allah adalah al-qalbul qasi. Manusia yang punya hatinya keras, susah dibawa ibadah, dinasihati malah melawan. Nauzubillah min. Kata Nabi, "Atuhibbu ayyalina qalbu?" Apakah kamu suka, kamu ingin, kamu mau bila hatimu lunak? Wa tunika hajataka, dan dapat terkabul yang kamu harapkan, yang kamu hajatkan akan dikabul oleh Allah. Maka kata Nabi, irhamil yatim, sayangilah anak yatim. Kemudian wamsah rosahu, usaplah kepala anak yatim. Kemudian wa'at'imhu, berilah anak yatim makan. Minto amika, dari makananmu. Yamin qalbuka wa tudrik hajataka, niscaya hatimu akan lunak dan akan terkabul apa yang kamu inginkan, apa yang kamu hajatkan, apa yang kamu harapkan akan dikabul oleh Allah dengan barokah kita menyayangi anak yatim. Karena Rasulullah pun lahir alhamdulillah dalam keadaan yatim. Ayahanda beliau yang bernama Said Abdullah bin Abdul Muttalib itu meninggal di usia muda, di usia 19 tahun. Di saat Rasulullah masih berada dalam kandungan Siti Aminah 3 bulan. Begitu lahir, dia udah punya ayah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya beliau sangat suka kepada umatnya yang suka menyayangi anak yatim. Kalaulah setiap hari kita enggak mampu, ya minimal setahun sekali lah, setiap tanggal 10 Muharram atau hari Asyura. Dalam hadis riwayat Al-Habib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Imsah ra'sal yatim hakaja ila muqaddami rasihi, wamsah wa man lahu abun hakaja ila muakhari rasihi." Ini hadis ini isinya menerangkan kaifiah atau tata cara mengusap kepala anak yatim.
Ini kalau belum tahu keterangan hadis ini, ya usap main usap aja. Padahal beda. Cara mengusap kepala anak yatim itu berbeda dengan cara mengusap anak piatu. Kata Nabi, imsah rosal yatim hakaja ila muqaddami rosihi. Usaplah kepala anak yatim begini, langsung sama Rasulullah dicontohkan, dipraktekkan ila muqaddami rosihi, sampai ke kepala bagian depan. Jadi maksudnya kalau mengusap kepala anak yatim itu dari belakang ke depan sambil baca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita kalau nggak tahu keterangannya ya usap-usap aja. Oh, digesek-gesek itu. Udah gitu anak yatim kepalanya botak, nggak ada rambutnya, ditekek, kotak. Bilang ke mamahnya, hanya dipanggil mamahnya. Kata mamanya udah, kawinnya aku. Biar menyantun anak yatimnya tiap hari gitu kan. Iya begitu benar. Kalau kita mau menyantun anak yatim tiap hari, ya ibunya kawin sama kita. Insya Allah tiap hari kita kasih makan anak yatim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian wa mallahu abun, dan mengusap, tata cara mengusap anak yang masih mempunyai bapak tapi ibunya meninggal, namanya ya piatu. Maka kata Nabi, hak aja ila mu'akhori rosihi. Hak aja begini, langsung dicontohkan, langsung dipraktekkan para Rasul di depan para sahabatnya. Ila mu'akhori rosihi, sampai kepala bagian belakang, berarti dari depan ke belakang. Nah itu beda. Jadi kalau kepala anak yatim, cara mengusapnya dari belakang ke depan. 1 baca sholawat, 2 baca sholawat, 3 baca sholawat. Jadi sekarang gini. Gusap. Nah kalau anak piatu dari depan ke belakang sambil baca sholawat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah itu tata cara mengusap kepala anak yatim berdasarkan keterangan hadis dari baginda yang mulia tercinta Nabi Muhammad, hadis riwayat Al-Khatib. Baik. Nah ketika kita umpama besok hari Asyura tanggal 10 Muharram mau menyantuni anak yatim sesuai kemampuan kita masing-masing, kita mampunya berapa orang, ya kita panggil ke rumah kita, ya bagusnya dianterin sih ke rumahnya. Tapi kalau umpama kita mau ngasih mereka makan di rumah kita karena makanannya disiapkan di meja hidangan supaya mereka ngambil sendiri-sendiri, ya panggil gitu. Ya bagusnya dianterin sih makanannya, uangnya ke rumahnya. Tapi nggak apa-apa dikumpulin sebelum mereka disuruh makan sama kita, sebelum mereka dikasih bingkisan, kasih uang, mereka kita nasihatin dulu supaya jadi anak yang soleh. Nasihatin dulu, atau mereka suruh baca Quran dulu bareng-bareng kayak apa kayak sesuatu yang bermanfaat lah. Jadikan momen seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kita niatnya dalam hati sedekah kepada anak yatim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sodakota, sesungguhnya sodako latut biu an alihah hawal kubur. Itu sodako akan memadamkan panasnya di alam kubur bagi orang yang bersodakohnya. Jadi sodakoh yang kita keluarkan baik kepada anak yatim, kepada anak piatu, atau kepada anak yatim piatu, atau kepada para fakir miskin atau jompo-jompo, itu sodakoh yang kita keluarkan di jalan Allah semata-mata karena Allah, mengharap ridho Allah, itu akan memadamkan panasnya alam kubur buat kita nanti di alam kubur. Jadi alam kubur itu panas. Kalau penasaran silahkan coba duluan. Panas alam kubur itu. Nah panas alam kubur itu bisa padam, bisa redam dengan sedekah yang pernah kita keluarkan waktu kita masih hidup di alam dunia. Wa inna ma yastaqillul mu'minu, dan sesungguhnya orang mukmin
hanya dapat bernaung di hari kiamat, yaumal kiamati, di hari kiamat, dari panasnya di hari kiamat, fi dhilli shadaqatihi, itu mereka dapat bernaung di bawah naungan sedekahnya. Artinya berdasarkan hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada kita bahwa sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah semata-mata karena Allah itu akan menjadi naungan buat kita nanti di hari kiamat, di mana pada hari itu la jilla illa jilluh, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, sedekah kita yang kita keluarkan di dunia itu akan menjadi naungan di hari kiamat. Jika orang-orang kepanasan, karena pada hari kiamat kata Nabi an-nasyamsa tatmu yaumal kiamah hatta tablughul arqu nisfal udur, bahwasanya matahari di hari kiamat sangat dekat jaraknya di atas kepala manusia. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, sangat dekat itu jarak matahari, sehingga panasnya luar biasa terasa. Saking panasnya pada saat itu, keringat mereka tiada henti-hentinya terus bercucuran, akhirnya mereka tenggelam dengan air keringat mereka sendiri. Kecuali orang-orang yang sudah sedekah, mereka mendapatkan naungan di hari itu. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang amal yang paling afdol setelah beriman kepada Allah adalah berbagi, berkasih sayang, terutama kepada anak yatim. Karena Rasulullah pernah bersabda, sayangilah saudaramu sesama muslim, terlebih anak yatim, sebagaimana kamu menyayangi dirimu sendiri. Sayangilah anak-anak yatim sebagaimana kamu menyayangi anakmu sendiri. Itu perintah Rasulullah. Kalaulah kita sayang kepada anak kita, kita pun diperintahkan menyayangi anak yatim. Sayangi mereka sebagaimana kita menyayangi anak kita sendiri. Rasulullah bersabda, afdhalul a'mal, amal yang paling afdol, amal yang paling utama, amal yang paling disukai oleh Allah ba'dal iman, setelah beriman kepada Allah, ba'dal iman billah, setelah beriman kepada Allah adalah at-tawaddudu linnas, berkasih sayang terhadap sesama manusia, terutama terhadap anak yatim. Itu amal yang paling afdol. Karena Allah mempunyai sifat Rahman Rahim. Rahman itu Maha Pengasih. Nah, kita realisasikan, kita manifestasikan sifat Allah Ar-Rahman, Maha Pengasih. Dalam wujud akhlak kita, pengasih kepada sesama kita. Jadi sifat Rahman itu ada di dalam diri kita gitu. Kita realisasikan sifat Rahmannya Allah itu, Maha Pengasihnya Allah. Kata Allah, ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu kepada manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Rasulullah mengingatkan kepada kita dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala, ia telah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbu buyutikum, sebaik-baik rumah kalian, ilallah, menurut Allah, menurut pandangan Allah, baitun adalah rumah, fihi, yang di dalam rumah tersebut, yatimun, ada anak yatim, mukramun, yang dimuliakan. Ini kata Rasulullah. Jadi sebaik-baik rumahmu adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang dimuliakan, ada anak yatim yang disayangi, ada anak yatim yang dididik oleh kita dengan pendidikan agama sampai ia menjadi kiai. Wah, luar biasa. Itu aset akhirat yang kita akan terputus. Misalnya kita mengadopsi anak yatim dari kecil, dari bayi lah, kita rawat, kita pelihara, kita besarkan, kita didik, kita pesantrenkan, kita kuliahkan sampai jadi kiai, punya pesantren besar, punya santri banyak. Wah, itu nggak berhenti pahala itu, ngalir ke kuburan kita itu. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Baik para jemaah. Jadi rumah yang terbaik itu menurut pandangan Allah bukan rumah yang mewah, bukan rumah yang agreng, berkisbar, bukan rumah yang dibangun ratusan juta, bukan. Rumah walaupun duduk di dalamnya ada anak yatim yang dipelihara dan disayang, itu rumah yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahsana ila yatim aw yatimah, barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim laki-laki, aw yatimah, atau berbuat baik kepada anak yatim perempuan.
Kalau anak yatim laki-laki namanya yatim. Kalau perempuan yatimah, mudzakkar dan muannas. Untuk anak huwa fil jannati kahataini. Maka adalah aku dan orang yang menyayangi dan orang yang berbuat anak yatim kahataini, bagaikan dua jari ini. Saat itu beliau Rasulullah isyarat dengan dua jarinya. Fa'asara Rasulullah bis sababah wal wusta. Beliau saat itu isyarat dengan mengacungkan dua jarinya, yaitu jari telunjuk sababah dan jari tengah wusta. Ini kan ibham, jempol. Ini sababah, telunjuk. Ini wusta, jari tengah. Ini hinsor, binsor, jari manis. Ini hinsor, jari kelingking. Ibham, sababah, wusta, binsor, hinsor. Nah saat itu beliau begini nih. Aku, kata beliau, dan orang yang berbuat baik kepada anak yatim nanti di surga seperti ini nih, branding dekat seperti ini. Masya Allah, berarti mendapatkan keistimewaan, mendapatkan kehormatan, bisa duduk dekat dengan Rasulullah di surga. Kita kan berdoa, ya Allah, berilah aku rezeki di alam dunia agar dapat berziarah ke makam Rasulullah di Madinah, dan di akhirat agar aku dapat memperoleh syafaat beliau, dan di surga agar aku bisa bertemu dengan beliau dan menemani beliau dalam surga. Apakah kita nggak mau di surga bisa bertemu Rasulullah yang selama ini ajarannya kita ikuti, yang selama ini kita cintai? Apa nggak mau kita dipertemukan oleh Allah dalam surga dengan Rasulullah dan bisa duduk bareng bersama beliau? Masya Allah, ini suatu kehormatan luar biasa. Caranya di alam dunia kita sayangi anak yatim, karena Rasulullah berjanji seperti itu. Aku dan orang yang berbuat baik kepada anak yatim nanti di surga akan seperti ini, bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Nanti akan dipertemukan oleh Allah. Masya Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selain kita menyantuni anak yatim, menyayangi anak yatim, mengasihi anak yatim, khususnya di tanggal 10 Muharram atau di hari Asyura, juga di hari-hari yang lainnya kalau memang mampu, ya. Juga jangan lupa besok di hari Asyura baca doa Asyura ada. Ya, doa Asyuranya jangan dilupakan dibaca. Kalau nggak hafal doanya, tinggal dibuka kitab Majmu' Syarih. Di halaman belakang ada doa Asyura. Doa itu dibaca pada hari Asyura. Dan baca zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir 70 kali. Baca besok di hari Asyura. Cuma saya kadang-kadang penyakitnya lupa. Pas masuk hari Asyura baru ingat maghrib, astagfirullahaladzim, hasbunallahnya belum dibaca ini. Nah itu dia penyakitnya, lupa. Kalau lupa kan susah ya. Padahal mah cuma 70 kali, ringan nggak? Ringan, mampu nggak? Mampu. Tapi kalau lupa dibaca nggak? Enggak. Tetap. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Yuk kita baca bareng-bareng sekarang, nggak apa-apa. Sekarang jangan 70 kali, kita baca 3 kali aja karena hitung-hitung inilah supaya ingat besok itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Demikian yang bisa Al-Fatih sampaikan, kurang lebihnya Al-Fatih mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dari awal hingga akhir, mudah-mudahan semuanya oleh Allah semoga dijadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mendatangkan kebaikan untuk kita, ilmu yang manfaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirnya para jamaah yang mulia, Pak Agus dan para jamaah yang lainnya semuanya, para pengurus mushola wilayah Al-Fakir Muhyiddin, langsung pulang ya, nggak tidur dulu di sini ya, langsung pulang, pengen istirahat. Baik, mari kita tutup kalau kita pagi hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keberkahan dalam segala aspek kehidupan kami, dan jadikanlah kami orang-orang yang selalu Engkau berkahi di mana saja kami berada, kapan saja kami berada, di setiap saat kami berada, selalu Engkau berkahi ya Allah. Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana. Ya Allah, apapun yang Engkau anugerahkan kepada kami, barokahkanlah untuk kami di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Warzuqna istiqamah bil ibadah, dan berilah kami rezeki berupa istiqamah dalam menjalankan ibadah kepada-Mu ya Allah. Waj'al mautana bi husnil khatimah, dan jadikanlah kematian kami nanti manakala ajal kami telah datang mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah ya Allah. Biha ya Allah, bi husnil
husnil khotimah ya